Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati pengurangan subsidi energi sebesar 1,12 triliun rupiah pada RAPBN 2025 menjadi hanya 203,41 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengurangan subsidi energi dilakukan karena adanya perubahan asumsi kurs rupiah. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati pengurangan subsidi energi sebesar 1,12 triliun rupiah pada rancangan APBN 2025 yang semula diusulkan sebesar 204,53 triliun rupiah menjadi hanya 203,41 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengurangan subsidi energi dilakukan karena adanya perubahan asumsi kurs rupiah dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 per dolar Amerika. Dengan adanya perubahan tersebut, maka anggaran subsidi energi untuk bahan bakar minyak tertentu dan LPG tabung 3 kg menjadi berkurang. Adapun anggaran subsidi untuk BBM jenis tertentu dan LPG 3 kg turun sekitar Rp600 miliar dari semula diusulkan Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun. Kemudian untuk anggaran subsidi listrik turun sekitar Rp500 miliar dari semula diusulkan Rp90,2 triliun menjadi Rp89,7 triliun. Sebelumnya, mengutip buku 2 Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2025, subsidi energi direncanakan sebesar Rp204,53 triliun. Terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp114,31 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp90,21 triliun. Anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2025 diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg dan melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi energi pada RAPBN 2025 menurun dari Rp204,5 triliun menjadi Rp203,4 triliun karena asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga berubah dari 16.100 menjadi 16.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan serupa akibat dinamika perekonomian di masa mendatang, Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN dirancang cukup fleksibel meskipun asumsi dasar makro telah ditetapkan. Ia juga mengatakan bahwa penyesuaian subsidi sebesar Rp1,1 triliun tersebut rencananya digunakan untuk menambah pembayaran kompensasi BBM dan juga listrik pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, Kementerian Keuangan menegaskan pengurangan anggaran subsidi energi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 bukan karena penjualan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dan solar akan dibatasi, melainkan karena tadi adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Wahyu Utomo menambahkan, kalaupun nantinya pemerintah membatasi subsidi BBM, maka itu dilakukan agar subsidi dapat disalurkan tepat sasaran. Sementara itu pemirsa, masih terkait dengan subsidi energi, di mana sebelumnya mencuat isu bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi di tengah masyarakat. Lantas apakah kebijakan tersebut akan diterapkan dalam waktu dekat? Berikut kita simak informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belum membahas mengenai wacana pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan solar yang rencananya akan diterapkan mulai 1 Oktober 2024. Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa salah satu alasan mengenai pembatasan subsidi BBM adalah untuk efisiensi anggaran, Sri Mulyani mengatakan bahwa hingga saat ini pembatasan subsidi BBM belum menjadi bagian dari pembahasan untuk APBN 2025. Presiden sebelumnya mengaku masih akan melihat situasi dan kondisi di lapangan terkait dengan adanya wacana pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini masih belum mengambil keputusan terkait dengan isu tersebut. Adapun wacana pembatasan BBM bersubsidi sebelumnya dikemukakan oleh Menteri ASDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi akan dilakukan mulai 1 Oktober 2024. Ia bahkan mengatakan bahwa pemerintah tengah melakukan sosialisasi sebelum akhirnya menerapkan kebijakan tersebut. Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, masih mengulas seputar anggaran subsidi energi dan juga realisasinya di tahun 2024 dan juga bagaimana kemudian tadi yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk tahun 2025. Adapun anggaran subsidi energi pada tahun 2024, pemirsa ini berpotensi membengkak dari tahun 2023 lalu. Berdasarkan hitung-hitungan ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, anggaran subsidi energi di tahun 2024 diperkirakan akan berkisar 200 triliun rupiah hingga 220 triliun rupiah. Ya, perkiraan tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi energi pada tahun 2023 lalu yang sebesar 164,29 triliun rupiah yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg dan juga listrik. Tingginya anggaran subsidi energi pada tahun 2024 dihitung dengan mempertimbangkan peningkatan volume penyaluran energi yang disubsidi dan perkembangan asumsi makro APBN 2024. Sementara untuk tahun 2025 mendatang, jika mengacu pada RAPBN 2025, dituliskan mengenai program pengelolaan subsidi energi. Karena pemerintah menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya harga komoditas, LPG dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka. Validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi masih belum akurat hingga kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT. Untuk mengatasi tantangan itu, pemerintah berencana melakukan transformasi penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran melalui integrasi subsidi LPG tabung 3 kg dengan program perlindungan sosial, penyesuaian harga jual eceran LPG tabung 3 kg secara bertahap, kemudian juga diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Juga transformasi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu. Ya, pemirsa, dengan kian besarnya anggaran subsidi energi dari tahun ke tahun, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini ada cara untuk menghemat anggaran subsidi energi. Salah satunya melalui transisi energi. Seperti apa pendapat dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait dengan hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim negara bisa hemat subsidi energi hingga 90 triliun rupiah dalam setahun melalui program transisi energi. Hal tersebut disampaikan Luhut saat di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi Pihak dan Forum Indonesia Afrika kedua yang digelar di Bali pada pekan ini. Luhut mencontohkan transisi energi bisa dilakukan dengan penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Selain itu juga bisa lewat penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri. Selain itu, transisi energi juga bisa dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Menurut Menko Marves, penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan ke subsidi bahan bakar minyak. Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa selama ini pemerintah juga harus mengeluarkan dana sebesar 38 triliun rupiah untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi udara. Ia pun optimis melalui transisi energi, pemerintah dapat mengatasi permasalahan polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, terkait transisi energi, Direktur Selyos Bima Yudhistira mengatakan bahwa transisi energi harus tercermin dari postur subsidi energi fosil yang semakin menurun. Hal inilah yang masih belum selaras karena tidak tercermin di dalam RAPBN 2025, yang artinya tahun depan masih akan ketergantungan cukup besar terhadap energi fosil atau energi yang kurang ramah lingkungan. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya Kementerian Keuangan menilai reformasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM harus tetap dilakukan pada 2025. Hal ini diklaim bisa menghemat anggaran subsidi sebesar 67,1 triliun rupiah per tahun. Kementerian Keuangan menilai pengendalian subsidi serta kompensasi atas solar dan pertalite yang berkeadilan dapat ditetapkan dengan pengendalian kategori konsumen. Menurut Kementerian Keuangan, saat ini solar dan pertalite dijual di bawah harga keekonomiannya sehingga mengakibatkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Di sisi lain, polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57%. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM dan dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite
sebesar 17,8 juta kiloliter per tahun. Kendati demikian, transformasi subsidi dan kompensasi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat serta momentum yang tepat. Ya, pemirsa, kita nantikan bersama bagaimana kemudian nanti realisasi subsidi energi di tahun 2025 sambil kita lihat bagaimana kemudian capaiannya di tahun 2024. Apakah kemudian kembali membengkak dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan apakah kemudian di tahun 2025 mendatang ini subsidi energi yang digelontorkan oleh pemerintah akan bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan target ataupun bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut. Kita harapkan memang berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian tetap menjaga daya beli masyarakat dengan melalui subsidi dan juga kompensasi yang sudah diberikan dari tahun ke tahun. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.